Bella, ternyata teman baru kita itu buta warna loh. Kok tahu? Dia tidak bisa membedakan warna rumput dan langit. Katanya sama. Wah, kasihan sekali. Berarti ada sel pigmen yang rusak, sehingga tidak bisa bedakan hijau atau biru. Bersyukur atas beragam berkat yang Tuhan berikan, khususnya ketika hari Tuhan mengizinkan kita mengenal siapa yang kita cintai. Yang membentuk kita, dan kepadanya kita rela memberikan hidup yang dipersatukan dengannya. Bagaimana caranya? Tentu lewat firman. Mari minta Tuhan memberkati setiap pemirsa dengan firman-Nya, sehingga pengenalan kita akan Allah yang mengasihi kita dipuaskan. Adik-adik, kita mau kembali merenungkan firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan kembali. Berikanlah kami terang-Mu ya Tuhan, supaya di dalam terang Tuhan kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus baru saja keluar dari bait Allah bersama dengan murid-muridnya. Nah, salah satu muridnya bercerita dengan begitu semangat kepada Tuhan Yesus mengenai keindahan bait Allah itu. Di dalam hatinya dipenuhi dengan kekaguman akan kemegahan bait Allah itu, adik-adik. Tetapi tahukah kalian adik-adik bahwa pada waktu itu ada hal yang saling bertolak belakang dalam kehidupan orang-orang Israel tentang bait Allah itu. Apakah itu? Orang-orang Israel sangat mengagumi, membanggakan kemegahan dari bait Allah itu. Tetapi mereka menolak kasih dan kehadiran Allah yang dilambangkan dengan bait Allah itu, adik-adik. Jadi mereka tidak mau menerima Allah, tetapi mereka hanya mau menerima, bahkan sangat mengagumi bait Allah itu, adik-adik. Hal itu membuat Tuhan murka dan akan mendatangkan hukuman untuk orang-orang Israel. Dan hukuman itu dinyatakan dengan kehancuran Yerusalem dan juga kehancuran dari bait Allah itu sendiri, adik-adik. Nanti akan tiba waktunya tidak ada satu batu pun di atas batu yang lain dari bait Allah itu. Artinya adalah bahwa bait Allah itu akan runtuh, akan rata dengan tanah. Tetapi sebenarnya adik-adik, nubuat tentang kehancuran Yerusalem ini juga merupakan nubuat tentang kehancuran dunia ini, adik-adik. Mengapa? Karena dunia ini yang dipenuhi dengan segala bangsa yang hidup di dalamnya itu menolak kerajaan anugerah Tuhan. Kerajaan anugerah Tuhan diberitakan kepada segala bangsa, namun bangsa-bangsa itu menolak kerajaan anugerah itu, adik-adik. Maka Tuhan akan menghukum dunia ini dan kemegahan dunia yang dibangga-banggakan oleh berbagai bangsa itu akan lenyap. Tetapi nanti adik-adik akan ada juga orang-orang yang sepertinya menerima kerajaan anugerah Allah ini, adik-adik. Sepertinya mereka adalah orang-orang Kristen yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mungkin sering terlihat di dalam gereja. Tetapi apakah mereka sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Belum tentu, adik-adik. Itulah mengapa nanti di akhir zaman Tuhan akan melakukan penampian. Apakah itu penampian?
Penampian adalah penjaringan yang akan membuktikan orang ini sungguh-sungguh mengenal Tuhan atau sebenarnya mereka tidak mengenal Tuhan sama sekali. Orang-orang yang mengenal Tuhan dan menerima kerajaan anugerah, maka mereka akan bersama-sama dengan Tuhan nanti menikmati sukacita yang kekal. Sedangkan mereka yang menolak akan dilemparkan ke dalam api neraka. Adik-adik, untuk mengajarkan tentang penampian ini, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Dan siapakah gadis-gadis ini, adik-adik? Gadis-gadis ini adalah teman-teman dari mempelai perempuan yang diundang oleh mempelai perempuan dan orang tuanya untuk menyambut, memberikan penghormatan, dan mengiringi mempelai laki-laki sebelum bertemu dengan mempelai perempuan. Tetapi 5 gadis yang bodoh ini, adik-adik, tidak sungguh-sungguh memikirkan tentang panggilannya, tugasnya untuk mendampingi, untuk memberikan penghormatan, untuk mengiringi dari mempelai laki-laki itu. Yang mereka pikirkan adalah, oh, aku diundang pesta. Waduh, nanti di sana aku bisa menikmati banyak makanan enak. Oh iya, aku di sana nanti bisa menikmati minuman-minuman yang segar. Wah, di sana kita bisa menari, kita bisa bersukacita. Itu yang dipikirkan oleh 5 perempuan bodoh itu, adik-adik. Yang mereka pikirkan adalah diri mereka sendiri. Bagaimana dengan 5 gadis yang bijak itu, adik-adik? 5 gadis yang bijak itu mereka sadar ketika mereka diundang oleh mempelai perempuan, mereka diminta untuk menyambut, memberikan penghormatan, dan mengiringi mempelai laki-laki. Sehingga mereka mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga kapanpun mempelai laki-laki itu datang, mereka akan siap sedia untuk menyambut, untuk memberikan penghormatan, untuk mengiringi mempelai laki-laki itu. Nah, adik-adik, sebenarnya hal ini dimaksudkan oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan kepada kita bahwa akan ada orang-orang yang sepertinya Kristen, tapi sebenarnya mereka tidak Kristen. Yang mereka pikirkan adalah diri sendiri. Oh, aku mau jadi Kristen karena aku mau kaya. Tuhan Yesus kan raja di atas segala raja. Kalau dia raja di atas segala raja, aku jadi pengikutnya, berarti aku nanti kaya dong. Yang lain lagi mungkin berpikir, oh, aku mau jadi Kristen karena aku pengen sehat. Tuhan Yesus itu kan tabib di atas segala tabib. Kalau aku jadi pengikutnya, tentu aku akan menjadi sehat walafiat. Mungkin ada begitu banyak orang yang hanya memikirkan diri mereka sendiri, tidak memikirkan panggilan mereka ketika mereka dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu bukanlah Kristen yang sejati. Bagaimanakah orang Kristen yang sejati, adik-adik? Orang Kristen yang sejati ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, mereka sadar bahwa hidup mereka sekarang menjadi milik Tuhan. Dan mereka mau mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka mau melakukannya untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika mereka belajar, atau ketika mereka bermain, atau ketika mereka makan, atau ketika mereka melakukan apapun juga, adik-adik, mereka melakukannya untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, adik-adik? Kita termasuk seperti 5 perempuan yang bodoh itu, yang hanya memikirkan diri sendiri dengan aku, semua untuk aku, pokoknya aku. Ataukah kita seperti 5 gadis bijak itu yang dengan rendah hati berdoa, Tuhan berikan kekuatan untuk hamba-Mu mempermuliakan Tuhan dan terus mempermuliakan Tuhan. Manakah di antara kita? Kiranya Tuhan menolong kita.
Kiranya Tuhan menguatkan kita adik-adik menjadi orang-orang yang bijak, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang sejati, yang menyerahkan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang sejati, yaitu orang-orang Kristen yang bijak, yang hidup bukan untuk diri kami sendiri, namun hidup untuk mempermuliakan Tuhan, dengan tutur kata kami, dengan tingkah laku kami, dengan perbuatan kami. Oh Tuhan, kuatkan kami ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami menghadapi tantangan, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Kela, bersyukur ya kita ini diibaratkan sebagai gadis-gadis atau orang percaya untuk menunjukkan kemurnian dan kecantikan sebagai perawan suci yang dipersembahkan bagi Kristus. Ngomong-ngomong, kita ini kok lebih sering jadi gadis yang bodoh ya? Karena kita mempunyai berita pengakuan, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang sehat, sikap yang berakar, serta ketetapan hati yang mantap. Itu juga aku rasakan, karenanya kita harus senantiasa berjaga-jaga. Kita semua merindukan segera masuk dalam kemuliaan kerajaan anugerah, yaitu pada saat kedatangannya yang kedua. Bergandeng tangan, kita siapkan diri dan terus-menerus memikirkan tentang Kristus dan firman-Nya. Renungan kita besok sampai pada Matius 25 ayat 5.